Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Semangat pagi. Semangat luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada kesempatan ini kalian semangat ya, semangat luar biasa. Sebelumnya alangkah baiknya baca doa terlebih dahulu. Mangga ke ketua kelas silahkan untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dalam hati dimulai. Baca doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Saya mohon untuk berdiri semuanya. Hiduplah Indonesia Raya terkuat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Siapa? Agung sakit. Terus siapa lagi? Hanya Agung aja? Yang lainnya alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Agung yang sakit kita doakan, mudah-mudahan Agung cepat sembuh. Dan besok udah bisa sekolah kembali dan berkumpul dengan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada kalian sudah istilahnya sudah tepat waktu gitu kan ya. Ini ada motivasi. Pendidikan adalah senjata paling ampuh dan pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Jadi kalau misalkan kita istilahnya belajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah cita-cita kita akan tercapai. Terus di istilahnya apalagi kalian bisa membantu orang tua nantinya gitu kan ya. Jadi biar sukses selamanya gitu kan ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Kemudian sekarang kan kita akan belajar, kemarin udah belajar apa? Aduh, ini ada angin ya. Ada yang tahu nggak pengertian ekonomi apa? Ya, silahkan. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber dan sumber yang tersedia. Oh iya. Terima kasih Riana. Ada lagi yang bisa yang kemarin kan tentang permasalahan ekonomi ya? Ada yang tahu tentang permasalahan ekonomi? Silahkan. Izin menjawab ya, Bu. Ya. Jadi permasalahan ekonomi adalah masalah yang muncul ketika sumber daya yang digunakan terbatas untuk memenuhi permintaan. Terima kasih Riana. Ada lagi selain itu? Tentang kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi hidupnya. Kebutuhan hidup ini beragam, baik berupa barang maupun jasa. Dari sini dapat disimpulkan tujuan kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beragam. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kalian luar biasa ya. Jadi pembelajaran dari kemarin itu istilahnya kalian masih ingat gitu kan, masih hafal. Untuk saat ini kan kita nanti mau belajar tentang kebutuhan dan kelangkaan. Sebelumnya, Ibu akan ngetes dulu gitu ya. Akan istilahnya asesmen awal dulu. Sejauh mana sih kalian mengetahui tentang kebutuhan dan kelangkaan itu gitu kan ya. Nanti Ibu kirim, silakan HP-nya dikeluarkan. Nanti Ibu kirim linknya. Ibu kirim linknya dan silahkan masuk. Dilihat ini ada 8465992. Oke ya. Sudah bisa masuk? HP-nya ada? Kodenya masih ingat? Ada kan? 8465992. Waktunya 5 menit ya. Silakan kalian jawab. HP. Belakang. Tadi nggak bawa.
Udah selesai, oke. Deh, Ibu lihat di sini nanti ada ya. Oke, terima kasih buat kalian semuanya. Luar biasa. Ibu akan menjelaskan tentang capaian pembelajaran. Nanti capaian pembelajaran yang setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu berpikir kritis dalam menganalisis kebutuhan manusia dan permasalahan ekonomi, terutama yaitu kelangkaan ya, serta menunjukkan kreativitas dalam merumuskan solusi yang kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk laporan. Nanti ada. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu satu, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analis dalam menganalisis permasalahan ekonomi. Yang kedua, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah secara kolaboratif. Dan yang ketiga, menerapkan konsep ekonomi dalam kehidupan nyata. Jadi gimana caranya nanti kalian kan akan istilahnya kerja kelompok gitu kan ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ini topik yang akan diinikan tentang definisi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu kan banyak ya. Ada apa aja? Kebutuhan manusia kita butuh makan, minum, ya enggak? Primer, sekunder, itu kan ya. Kemudian kategori kebutuhan. Kebutuhan manusia ini banyak. Kemudian kategori kebutuhan manusia itu istilahnya setiap saat, setiap hari kita kan membutuhkan kebutuhan. Jadi membutuhkan apa aja? Jadi istilahnya membutuhkan makan, minum. Terus kalau mau berangkat sekolah kita ke sini jalan kaki atau naik mobil? Naik kendaraan. Kemudian faktor yang mempengaruhi kebutuhan, faktor-faktornya banyak juga. Terus permasalahan ekonomi terkait kebutuhan. Terus nanti ada studi kasus. Nih, definisi kebutuhan. Kebutuhan manusia ada yang tahu? Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk mempertahankan hidup. Betul. Luar biasa ya. Kemudian setelah definisi ada kategori kebutuhan manusia. Di sini kebutuhan manusia itu ada primer, sekunder, terus tersier. Kebutuhan primer itu apa aja? Ya, kebutuhan sebagai sehari-hari berarti baju, makanan, ya. Kalau sekunder? Sekunder? Alat transportasi, ya betul. Kemudian kebutuhan tersier. Kan barang bawang merah, jadi kita ada mobil gitu kan ya, pesawat gitu ya. Betul. Lanjut, faktor yang mempengaruhi kebutuhan yaitu dibagi 4. Yang pertama ada umur. Umur kita itu kan nggak ada yang tahu ya. Mudah-mudahan kita panjang umur ya enggak. Kemudian pendidikan kalian kan lagi ya, SMK ini kan kalian dicetak untuk nanti menjadi wirausaha, menjadi istilahnya wirausaha yang sukses gitu kan. Jadi gimana caranya supaya kalian itu istilahnya dalam pendidikan sukses, berarti harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian ada lingkungan. Nah, lingkungan kita pertama itu kan dari keluarga, terus lingkungan sekolah,
teman dan sebagainya. Jadi kita kalau misalkan cari cari teman itu harus yang baik. Jadi kalau misalkan temannya baik, kita pun akan lebih baik, betul. Kemudian ini pendapatan. Kalau kalian pendapatannya udah punya pendapatan belum? Tapi biasa setiap hari dikasih uang jajan sama orang tua ya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa sambil jualan ya. Jadi bisa berwirausaha dari sekarang. Jadi gimana caranya supaya kalian itu bisa menghasilkan uang gitu kan? Boleh misalkan ada saudara jualan kue, kita bisa yang jualin di sekolah gitu kan ya. Betul. Lanjut, permasalahan ekonomi terkait kebutuhan. Next. Kemudian di sini ada kelangkaan. Kelangkaan sumber daya terbatas sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Jadi keinginan dengan kebutuhan itu betul nggak? Kita misalkan ingin kita udah punya HP 1, pingin lagi beli yang lebih bagus gitu kan ya. Tapi kebutuhan kita sebenarnya kan uangnya belum ada misalnya. Jadi gimana caranya supaya kita bisa seimbang agar jangan sampai keinginan terus gitunya yang di istilahnya. Kemudian nanti pilihan terus prioritas kebutuhan. Nah, nanti sebelum studi kasus kan nanti Ibu ada studi kasus ya. Kita berdiri dulu sebentar, kita ice breaking dulu biar lebih fit dan semangat gitu kan ya belajarnya. Oke. Berdiri semuanya. Siap? Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha mat. Aha aha mat. Aha aha semangat. Luar biasa, tepuk tangan buat kalian. Mau diulang atau enggak? Ulang. Satu kali lagi, oke? Siap. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha mat. Aha aha mat. Aha aha semangat. Luar biasa, tepuk tangan buat kalian. Di sini. Terima kasih. Lanjut kita lihat studi kasus. Sebelum studi kasus, Ibu akan membagikan dulu LKPD-nya ya. Nih, silahkan. Oh, itu muncul kan baru tuh. Ini kan kelompoknya sudah dibentuk dari kemarin ya. Jadi tinggal dilanjut. Di situ ada LKPD, silahkan dibaca. Di situ ada petunjuknya. Belum ya. Kita lihat video dulu. Nanti ada petunjuknya di sini. Nanti kan kerjakan tugas berikut di kelompok ya. Nanti lihat studi kasusnya. Bentar Ibu nyalain dulu ya. Oke, tolong diperhatikan dan dicatat yang perlu dicatat. Kurangnya urgensi yang ada di seseorang sudah tentu akan berdampak pada kehidupan dan aktivitas. Kedengeran nggak? Videonya.
Nanti dicatat kalau ada ininya ya. Agar tak ketinggalan video terbaru dari channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Silahkan kalian itu kan udah ada ya di LKPD-nya, soalnya sudah ada. Nanti tinggal dijawab dan nanti Ibu bikin PowerPoint ya, bikin PowerPoint biar nanti dijelaskan di depan. Jadi gimana caranya kebutuhan dan kelangkaan itu istilahnya dari tadi kan, dari video yang tadi, disimpulkan sama kalian, didiskusikan ya dengan temannya. Silahkan dikerjakan. Oke, untuk kelompok 1 ini ya. Ayo kelompok 1 ditulis. Nanti ditulis di sini nama kelompok, terus nanti kan ini ada pertanyaan ya. Ini tinggal dijawab. Dijawab di sini. Ya. Terus nanti di sini kan ada tabel analisisnya. Jadi penyebab kekurangan air bersihnya tadi kenapa gitu kan ya. Jadi gimana caranya itu dijawab nanti semua ditulis di sini ya. Terus yang satu bikin bagian ketik, bikin PowerPoint ya. Oke. Ini kelompok 2, silakan kelompok 2 ditulis nama kelompoknya sesuai dengan anjuran dari ini LKPD. Oke, terima kasih. Kelompok 3, berarti ini dibagi-bagi ya. Jadi nanti ada sebagian ngisi LKPD, sebagian bikin PowerPoint, dan gimana caranya supaya istilahnya ada yang tanyakan nggak? Ibu, kalau misalnya kita mau ngambil yang nomor 1, boleh? Boleh. Jadi dampak dari tadi kan dari video sudah jelaskan ya. Apa mau ngambil apa tentang? Sumber air yang Sumber air. Iya, boleh silahkan. Itu kan jadi ada beberapa dampak ya dari kekurangan air tersebut. Silahkan. Kemudian ini untuk kelompok 4. Gimana untuk kelompok 4 ada masalah? Ya. Iya, betul. Ini di sini. 1 dan 2 ini pertanyaannya kan ada di sini ya. Pertanyaannya 2 ya. Nah, 2. Ya. Terus nanti ini nanti kan ada di sini. Ini gimana sama kalian didiskusikan penyebab air bersih teh, penyebabnya kekurangan air teh kenapa, dampaknya apa, solusinya, terus kelebihan, kekurangannya gimana. Jadi nanti salah satu bikin PowerPoint, yang lainnya ditulis di sini di LKPD. Pokoknya gimana caranya diskusi ya. Siap. Oke, terima kasih. Diskusinya Ibu kasih waktu kurang lebih 30 menit ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Oh. Ya. Silahkan. Kelompok 2, Ya. yang pertumbuhan populasi yang cepat, boleh nggak, Bu? Oh iya, tadi kan ada ya dari video tadi itu ada populasi. ya populasinya ya. Nah, di situ kan ada tadi dari studi kasus itu kalian bisa ambil tentang kan kelangkaan ya. Jadi nanti gimana caranya, berarti penyebabnya apa, tinggal ditulis nanti ke sini. Ya. Makasih, Ibu. Iya, sama-sama. Gimana, ada kendala tidak? Udah jelas. Oke, terima kasih. Boleh di internet dicari gitu ya, boleh. Nanti kalau udah selesai bisa pakai ini di ininya, materinya ya, nanti tinggal di kesini.
Nah, betul gitu, betul. Bagian bikin PowerPoint-nya. Permintaan water melebihi kapasitas banyak water. Masalah yang Permintaan perlu doa. Lebih Pak. Lebih. penyebab Jadi semua Ya, batas doa. dampak yang ditimbulkan oleh sekolah. gimana Rizka? Ada? Nggak ada. Oh iya, keren itu. Boleh, silakan. Satu orang tapi ya. Komunal. Ya, jadi Nah, itu gimana carain dampaknya apa? Jadi dari kelangkaan air tadi ya, dari video itu. Jadi tulis di sini jawabannya teh. Tulis ini. Ini kan ada pertanyaannya ya. Jawabannya di sini ditulis. Jadi saya ini aja. Ditulis. Ini jawaban kan ada pertanyaannya di sini. Tinggal di sini. Nomor 1, nomor 2. Ya. Kalau yang ini Iya, ini ditulis nanti. pindahin ke sini. Ditulis ya, jadi misalkan penyebab airnya apa gitu kan ya, nanti dicari di internet di mana dampaknya apa. Tadi kan udah dijelasin di video ya. Iya, Bu. Siap. Pelan-pelan aja so dikerjakannya, jangan terburu-buru ya. Tulis juga nama kelompoknya ya, ketua kelompoknya siapa. Mata pelajarannya Wis, iya. Bagus itu pulpennya. Jadi sok yang selesai gitu ya. Gimana, ada yang ditanyakan? Ini kurang jelas gak? ya Bu. Ya. Iya, dicari jawabannya ya. Jawabannya dicari. Jadi nanti ditulis di sini. Ya, jawabannya kan ini dari ini kan ada penyebab kekurangan air bersih itu tadi apa dampaknya gitu kan ya. Jadi tinggal di ini, so kalian diskusi aja. Menurut kalian apa gitu. Tadi kan udah di video ya. Udah dilihat ya. Iya, sama-sama. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Ya, jadi berarti termasuk ya. Nah, bagus itu ya. Jadi solusi. Jadi cari solusinya ya, diterangin di situ di PowerPoint-nya.
Belum, oke. Waktunya kurang lebih 20 menit lagi ya. Nanti presentasi 5 menit. Cuma sedikit dah. Sama saya tanya jawab. Ya. Presentasinya ini Kan, terus nanti ini yang kemarin kan udah ditugasin ya dari sesuai kelompok kayak jadi gimana caranya dampaknya dari tadi kan videonya kan udah dilihat ya videonya dari gimana caranya dampak apa gitu kan dampaknya solusinya gimana dari kekurangan air tersebut ya. Gimana? Udah selesai? Udah. Yes. Kelompok 1 udah selesai? Kelompok yang lain? Belum. Udah, Bu. Oke. Ini nanti. Ini. Ini bawah. Iya. Ini kamu ke atasnya yang tengah. Kalau yang atas mah ini. Ini apa? Ini bukan. Sudah selesai? Sudah. Oke. Ada yang lain udah selesai belum? Belum? Dikit lagi ya, oke. Oh, yang ini udah selesai. Udah belum? Waktunya berapa menit lagi nih? 5. Tinggal presentasi ya. Ya. Jadi di studi kasus tadi kan nanti ada kelangkaan yang tadi Tia ya dari videonya. Nanti latar belakangnya kenapa, masalahnya apa, tantangannya apa. Jadi kalian nanti jelaskan dampaknya ya. Sudah ada, oke. Bagi yang belum, ayo. Oh, nanti masukin sini. Oh iya ya. Iya, masukin ke sini. Nanti Ibu masukin ke situ. Iya, Bu. Oke, udah tinggal kopiin aja ke situ. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Kelompok 1 udah masuk, kelompok 2 udah selesai. Kalau udah selesai, pindah ke flash disk. Oke, di copy aja ya, dimasukin. Copy.
Ya, Bu. Oke. Makasih. Kelompok 1, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah belum? Sudah di copy. Oke. Kasih. Tinggal kelompok 4, sudah belum? Sudah. Ininya di copy dulu. Oh, ini. Ini kan ada. Oke. Udah di copyin semua ya? Udah, Bu. Oke. Nah, udah pindah. Ini kelompok 4 belum masuk. Belum masuk, coba masukin ke sini. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak ada waktunya. Ya, Ada di sini. Iya, Mas. Filipina jelek ya. Kayaknya dikumpulkan. Satu lagi dikumpulin. Ininya itu taruh aja dulu. Ayo, sini. Ayo kelompok 1 maju. Pegang. Pegang. Perwakilan aja atau mau semua? LKPD-nya. Kasih. Bu. Ya, mohon perhatiannya sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan tugas kami, yaitu solusi kreatif mengatasi kekurangan air bersih akibat polusi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan dari kelompok 1. Yang pertama ada Mulki. Di sini juga kelompok 1 ada Rido dan Nova, saya sendiri dan Nadia. Rista. Ya, sorry. Terus juga tuh. Oh. Di sini ada latar belakang ya yang akan dibacakan oleh Kak Nova. Silakan. Baik,
Ekosistem sungai yang melintasi desa mengalami kerusakan parah akibat pencemaran air. Kualitas air yang menjadi sumber air utama bagi masyarakat mengalami penurunan drastis. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat pencemaran akibat limbah industri. Jenis industri yang dibuang langsung ke sungai tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Limbah-limbah tersebut mengandung zat-zat kimia berbahaya seperti logam berat, pestisida yang mencemari air dan tanah di sekitar sungai. Oke, selanjutnya mengenai rumusan masalah. Di sini juga ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa penyebab utama kekurangan air bersih di suatu wilayah desa? Dan yang kedua, bagaimana solusi mengatasi masalah tersebut? Yang ketiga, apa dampak yang ditimbulkan oleh kekurangan air bersih bagi masyarakat? Oke, mari kita bahas. Di sini ada analisis masalah yang akan dijelaskan oleh Kak Mulki. Silahkan. Polusi air di desa disebabkan oleh limbah domestik, pertanian, dan industri yang dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan. Hal ini menyebabkan kualitas air menurun drastis sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Oke, selanjutnya di sini kami mengadakan solusinya adalah pembangunan IPAL komunal. Pembangunan IPAL komunal dengan kapasitas 130 liter per detik dapat mengolah air limbah domestik sebelum dibuang ke sungai. IPAL ini akan dilengkapi dengan bak pengendap, aerator, filter. Estimasi biaya pembangunan IPAL adalah sebesar 7,5 miliar rupiah. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kami membuatkan diagram tentang solusi pembangunan IPAL komunal. Mengapa diadakannya pembangunan IPAL komunal? Karena dampak sosialnya lebih tinggi dan efektivitasnya lebih tinggi. Jadi kita mengadakan solusi pembangunan IPAL komunal. Selanjutnya, Pak. Nah, berdasarkan hasil data solusi untuk kelangkaan air bersih, dampak polusi air yang paling efektif dan memiliki dampak sosial tinggi yaitu IPAL komunal. Mengapa di sini kita mengambil IPAL komunal? Karena IPAL komunal sangat diminati dan banyak menggunakan IPAL komunal sebanyak 72% dan yang 28% adalah solusi lainnya. Di sini ada beberapa rencana aksi yang kami buat. Yang pertama, ada tahapan perencanaan. Yaitu yang pertama melakukan studi kelayakan, teknis, dan finansial. Yang kedua, menyusun desain teknis IPAL komunal. Yang ketiga, mengurus perizinan. Dan selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Yang pertama, pembangunan fisik IPAL komunal. Yang kedua, pelatihan bagi operator IPAL. Yang ketiga, kampanye sosialisasi kepada masyarakat. Dan yang terakhir ada tahap evaluasi. Yang pertama yaitu melakukan monitoring kualitas air secara berkala. Yang kedua, melakukan survei kepuasan masyarakat. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas biaya. Dan yang terakhir ada tips tambahan yang selanjutnya. Oke. Dari pemaparan tadi, mungkin ada pertanyaan? Silakan kelompok yang lain yang ada ditanyakan. Ya, boleh. Ya, boleh. Bentar. Izin bertanya, saya Haryandi dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan. Adakah solusi lain yang bisa mengatasi selain yang sudah dipaparkan? Terima kasih. Oke, baik, akan dijawab ya. Izin menjawab, silakan Pak. Izin menjawab, ada dua cara lain yaitu penyampaian edukasi dan teknologi pengolahan air sederhana. Apakah ada? Oh, ada.
Izin bertanya, saya Syarofa Yasrin. Apa yang dimaksud dengan polusi air? Terima kasih. Oke, baik, izin menjawab ya. Polusi air adalah merujuk pada pencemaran atau kontaminasi sumber-sumber air seperti sungai, danau, atau laut akibat limbah industri, bahan kimia berbahaya, dan limbah domestik. Akibatnya air yang tercemar tidak lagi aman untuk dikonsumsi sehingga memperburuk krisis kelangkaan air. Cukup? Kalau cukup, kita kesimpulan. Melalui analisis dan evaluasi, kami telah mengidentifikasi penyebab utama kekurangan air bersih di desa sebagai polusi air. Kami juga telah merancang solusi kreatif untuk mengatasi masalah ini, seperti pembangunan IPA komunal. Dengan menerapkan solusi ini, kami berharap dapat meningkatkan kualitas air dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menjaga kelestarian sumber daya air dan mencegah terjadinya kekurangan air bersih di masa depan. Lembaga swadaya masyarakat dapat berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan program konferensi air. Setiap individu dapat berkontribusi dengan cara membangun sampah pada tempatnya, menghemat penggunaan air, dan menjaga orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Kelompok 1 sudah? Udah, Bu. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan dan sampaikan. Mohon maaf bila Dalam penyampaian kurang jelas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah begitu jelas memaparkan tentang yang tadi hasil diskusinya. Lanjut ke kelompok 2 ya. Kelompok 2 silahkan ke depan. Oke, kelompok 2. Terima kasih. Baik, mohon perhatiannya dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin untuk kami berbicara di depan. Perkenalkan, nama saya Haryandi dari kelompok 2 dan di sini ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Riana Silpika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tigri Abdurrahman. Oke, baik, dengan berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai overpopulasi. Apa dampak dan solusinya? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Untuk yang pertama ada rumusan masalah dan apa saja yang perlu dibahas. Untuk poin pertama, apa penyebab utama kekurangan air bersih di suatu wilayah desa? Dan untuk poin kedua, bagaimana solusi mengatasi masalah tersebut? Dan untuk poin ketiga, apa dampak yang ditimbulkan oleh kekurangan air bersih bagi masyarakat? Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Teh Riana. Di sini ada analisis masalah. Peningkatan permintaan air, semakin banyak populasi, semakin besar pula kebutuhan akan air untuk berbagai aktivitas sehari-hari, seperti konsumsi, pertanian, dan industri. Hal ini dapat melampaui kapasitas suplai air yang tersedia, terutama di daerah dengan sumber daya air terbatas. Selanjutnya di sini ada apa saja sih dampak negatif peningkatan permintaan air? Akan dijelaskan oleh rekan saya. Dampak negatif yaitu peningkatan permintaan air, ada krisis kesehatan, konflik sosial, dan kerusakan lingkungan. Di sini ada juga solusi pengendalian populasi melalui program keluarga berencana dan edukasi mengenai pentingnya mengatur jumlah anak dapat membantu mengurangi laju pertumbuhan penduduk. Untuk rencana aksi, di sini ada poin pertama yaitu edukasi.
Edukasi adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya air bersih dan cara menghematnya dapat membantu mengurangi konsumsi air secara berlebihan. Dan untuk poin kedua ada kolaborasi, yaitu perlu adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengatasi masalah kekurangan air bersih. Oke, baik, dari materi yang telah kita sampaikan dari teman-teman semua, apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya, saya Rido dari kelompok 1. Adakah solusi lain selain yang sudah disampaikan tadi? Baik, terima kasih. Izin menjawab. Yang pertama yaitu menunda pernikahan dini dapat mengurangi jumlah angka kelahiran. Dan yang kedua yaitu melalui program berencana atau KB. Program ini merupakan upaya pemerintah untuk menekan angka kelahiran dan membentuk keluarga yang berkualitas. Sudah? Ada yang bertanya lagi dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah pencegahan barusan, masalah KB, ingin menanyakan apakah KB itu sudah efisien sekarang di lingkungan masyarakat atau belum gitu? Baik, untuk izin menjawab ya. Untuk masalah KB itu di negara Indonesia sudah efisiennya dan sudah berlaku dan banyak juga yang sudah memakai yang KB itu. Ada yang ditanyakan lagi dari kelompok lain? Cukup? Cukup? Baik, dari kesimpulan dari materi kita yang sekarang adalah overpopulasi merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi pada krisis air bersih global. Semakin banyak populasi, semakin besar pula kebutuhan akan air untuk berbagai aktivitas sehari-hari, mulai dari konsumsi, pertanian, hingga industri. Baik, cukup sekian. Terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kata-kata yang disinggung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah memaparkan dengan jelas hasil diskusinya. Kemudian lanjut ke kelompok 3. Siap-siap kelompok 3. Kalian kata lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin untuk berbicara di depan. Tujuan kami berdiri di sini yaitu untuk mempresentasikan tentang diskusi kami tentang sumber air yang terbatas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dede Matunisa dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Dede Sulaiman. Perkenalkan nama saya Syarofa Yasrid. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Bawah. Nah, di sini ada latar belakang yaitu air mempunyai peranan penting bagi semua kehidupan di dunia ini. Tanpa air mustahil ada kehidupan di dunia ini. Oleh sebab itu, air mempunyai peranan penting dalam menunjang semua aktivitas manusia. Sumber air dibedakan menjadi 2, air permukaan dan air tanah. Air permukaan seperti sungai, mata air dan rawa, tercemar dengan berbagai polutan dan persediaannya pun tidak mencukupi di daerah pesisir. Sedangkan air tanah lebih terlindungi dari pencemar karena sumbernya berada di dalam lapisan tanah. Air tanah merupakan salah satu sumber air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Air tanah mempunyai berbagai keunggulan dibanding air permukaan sebagai sumber air bersih. Antara lain kualitasnya lebih baik. Namun di samping itu air tanah adalah sumber air yang terbatas.
di mana pengambilannya harus dibatasi karena dengan pengambilan yang terus-menerus dikhawatirkan akan terjadi penurunan muka air tanah. Nah, di sini ada penyebab utama kekurangan air bersih. Yang pertama, yang salah satunya yaitu sumber air yang terbatas. Contohnya seperti desa mungkin berada di daerah dengan sumber daya air yang terbatas, seperti daerah kering atau kekurangan hujan. Kelangkaan sumber daya air juga menimbulkan berbagai dampak, yaitu yang pertama dari segi kesehatan. Kekurangan air bersih seringkali menimbulkan masalah kesehatan seperti penyakit diare, kolera, dan infeksi saluran pencernaan lainnya. Kedua, dari kualitas hidup, masyarakat mungkin harus menghabiskan waktu yang lama untuk mencari dan mengumpulkan air yang mengurangi waktu yang bisa digunakan untuk kegiatan produktif atau pendidikan. Yang ketiga, pertanian dan pangan. Ketersediaan air yang terbatas dapat mempengaruhi produksi pertanian yang pada gilirannya berdampak pada ketahanan pangan dan pendapatan petani. Yang keempat, dari segi ekonomi, biaya untuk mendapatkan air bersih bisa menjadi beban ekonomi berat bagi masyarakat. Yang kelima, dari segi lingkungan, kurangnya air dapat berdampak negatif pada lingkungan, seperti penurunan tingkat air tanah, kekeringan pada ekosistem, dan kerusakan habitat alami. Yang keenam, ada konflik sosial. Persaingan untuk mendapatkan air bersih bisa menimbulkan konflik antar individu atau antar kelompok dalam masyarakat. Di sini ada solusi untuk mengatasi kelangkaan sumber daya air, yaitu solusi yang dapat diajukan, yaitu pengeboran sumur baru atau pengeboran air dalam. Kelebihan dari solusi tersebut yaitu menambah ketersediaan sumber air lokal. Solusi yang tadi merupakan solusi jangka panjang. Solusi yang ketiga, kekurangan solusi ada biaya tinggi untuk pengeboran, potensi keberhasilan bervariasi tergantung pada kedalaman dan kualitas tanah. Ya, presentasi dari kami, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham? Izin bertanya, saya Nadia dari kelompok 1. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air? Oke, izin menjawab ya Teh. Jadi untuk mengurangi krisis air adalah yang ke-1, bijak dan hemat dalam mengonsumsi air. Dan yang kedua, hindari mencemari air yang bersih. Dah. Ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, saya Haryani dari kelompok 2. Apa yang menyebabkan kelangkaan air? Oke, izin menjawab ya kan? Jadi yang menyebabkan kelangkaan air itu adalah perubahan iklim perubahan iklim karena terjadinya pola cuaca seperti pergantian ekstrim antara kekeringan dan musim hujan. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi? Apakah ada lagi? Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata karena kita masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 4. Silahkan dipersiapkan kelompok 4.
Itu. Bang Gigi buat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 4 mengenai perubahan iklim yang terjadi tadi dari cuaca air ya, mengenai air. Nah, teman-teman masuk ke pembahasan, tapi sebelum pembahasan alangkah baiknya kita perkenalan. Perkenalkan, nama saya Firby Kisti dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa. Perkenalkan, nama saya Gina Susi Irmawati. Nah, karena kita mewakili teman-teman yang duduk, ada rekan saya juga yang duduk di sana yaitu Ihsan dan satu lagi Neneng. Neng. Nah, masuk pembahasan mengenai perubahan iklim. Oh iya. Nah, untuk rumusan masalah. Apa penyebab utama kekurangan air bersih di suatu wilayah desa? Dan yang kedua, bagaimana solusi mengatasi masalah tersebut? Dampak perubahan iklim mengancam kehidupan manusia dengan dampak seperti kekeringan, banjir, tanah longsor, serta kerusakan infrastruktur yang berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi. Di sini ada solusi yang diajukan. Penerapan teknologi pengelolaan air hujan seperti penampungan air hujan dan sistem irigasi efisien. Nah, adapun kelebihan solusi yang kami ajukan tadi yaitu menangani perubahan iklim secara langsung, memanfaatkan sumber air alternatif. Nah, untuk selanjutnya, apabila ada pertanyaan, hanya segitu yang bisa kami presentasikan. Apabila ada pertanyaan yang kurang dipahami, silakan tanyakan. Boleh? Dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riawati dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan yaitu apa yang menjadi akibat dari perubahan iklim? Ada lagi pertanyaan? Apa yang menyebabkan terjadi perubahan? Baik, saya Nopaulia dari kelompok 1. Apa yang menyebabkan perubahan iklim? Oke, teman-teman, izin menjawab. Barusan yang pertanyaan nomor 1 dari kelompok 3 ya. Pertanyaannya itu apa yang menjadi akibat dari perubahan iklim? Tuh. Nah, untuk jawabannya, perubahan iklim mengancam kehidupan manusia dengan dampak seperti kekeringan, banjir, tanah longsor, serta kerusakan infrastruktur. Betul? Tadi ada yang bertanya dari kelompok 1, apa yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim? Penyebabnya terjadinya perubahan iklim adalah aktivitas manusia telah menjadi penyebab utama perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Cukup? Oke, teman-teman, kami di sini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kami di depan. Mohon maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua kelompok 1, 2, dan 3, serta 4. Alhamdulillah luar biasa. Setelah dari tadi kita belajar ya. Tadi kan tentang apa? Tentang kelangkaan ya, tentang kelangkaan air dari video tersebut. Alhamdulillah luar biasa, terima kasih kepada kalian sudah istilahnya dengan begitu
antusias, terus istilahnya begitu kreatif, bikin PowerPoint, terus mengisi LKPD, juga soal-soal. Kemudian setelah ini evaluasi dari kelompok tadi ya. Nah, dari tadi kan ada konservasi air ya. Kemudian ada pembangunan infrastruktur dan pengolahan air limbah serta edukasi masyarakat. Dari tadi kan sudah dijelaskan, Ibu akan menilai nanti dari sikap, terus dari lagi kekompakan, terus istilahnya kalian jawab pertanyaannya betul atau tidak gitu kan ya. Sebelum ini nanti Ibu kirim di link di grup WA ya. Di grup WA ada tes. Jadi sejauh mana tadi kan tes awal ya. Tes awal sudah dikerjakan. Tadi ada beberapa yang benar, ada yang berapa yang salah. Mudah-mudahan tes yang terakhir ini istilahnya tentang keseluruhan, mudah-mudahan nilainya bagus semua gitu kan ya. Ibu kirim silakan dilihat di HP-nya masing-masing. Ibu kirim lewat WA ya. Waktunya 5 menit. Silakan diisi. Lihat di WA-nya. Yang di PowerPoint-nya kan ada tadi ya. Sudah diiniin sama Ibu. Itu kan ada kurang lebih 10 soal ya. Dijawab, silahkan. Pilih jawabannya yang betul. Ada kan? Silahkan dijawab. Waktunya 5 menit ya. Dua menit lagi. Satu setengah menit lagi. Gimana? Selesai semua belum? Oke, terima kasih. Nanti Ibu cek nilainya ya. Betul semua atau masih ada yang salah atau ada beberapa? Di sini ada harus jawabannya udah ada semua di sini. Nanti kelihatan siapa aja yang betul dan siapa yang masih ada yang salah. Mudah-mudahan sih betul semua ya. Karena tadi dilihat dari presentasinya bagus, kerjasamanya juga bagus gitu kan ya. Oke, Ibu simpulkan nih penilaiannya. Nih hasilnya sudah ketahuan. Penilaian sikap. Penilaian sikapnya good. Baik ya. Jadi semua sikapnya baik, sopan, sopan santun. Terus istilahnya etikanya bagus gitu kan ya. Berarti penilaiannya baik. Kemudian penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan Ibu lihat dari tadi dari LKPD, terus dari presentasi semua.
Hasilnya udah Ibu rangkum semua, alhamdulillah good juga. Baik, tepuk tangan buat kalian semua. Kalian emang luar biasa ya. Kemudian penilaian keterampilan. Keterampilannya juga luar biasa. Tepuk tangan. Luar biasa, good. Baik ya. Istilahnya kalian luar biasa. Jadi dari penilaian dari awal sampai akhir ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan cara istilahnya diskusi ini bagus gitu kan ya, dibanding dengan yang istilahnya kalau misalkan hanya bukan diskusi gitu kan ya. Nah, sebelum ini coba Ibu akan tanya dulu, kan sudah selesai nih, penilaiannya bagus, ini bagus gitu kan. Sekarang mau refleksi dulu. Ya, refleksi dulu. Apa sih, apa yang paling menarik dari pembelajaran tadi? Boleh silahkan menjawab. Ya. Bentar. Dekat aja ya. Oke, silakan. Saya menyadari bahwa dalam kehidupan kita seringkali harus memilih antara berbagai kebutuhan dan keinginan karena sumber daya yang terbatas. Memahami prioritas mana yang paling penting dan mana yang tidak dibutuhkan. Betul. Jadi dari sana istilahnya sudah ketahuan ya. Jadi gimana prioritasnya gitu kan ya. Ada lagi yang bisa yang bisa jawab? Silakan. Gimana tadi tentang pembelajaran dalam ekonomi itu? Konsep kelangkaan mengingatkan saya bahwa tidak semua hal bisa kita miliki atau lakukan sekaligus. Ini memotivasi saya untuk lebih menghargai apa yang saya miliki dan memikirkan cara-cara untuk memanfaatkan sumber daya dengan lebih efisien. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ada lagi? Materi ini juga menunjukkan betapa pentingnya inovasi dalam mengatasi kelangkaan. Saya terinspirasi untuk berpikir kreatif dan mencari solusi baru untuk masalah yang mungkin saya hadapi, baik dalam konteks pribadi maupun dalam kelompok. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya. Ada lagi? Oke. Baik, yang kami dapatkan di sini itu kami belajar bahwa mengelola sumber daya dengan bijak tidak hanya penting secara individu, tetapi juga penting untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ini memotivasi kita untuk lebih bertanggung jawab dalam penggunaan sumber daya di sekitar kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Firgi. Jawaban luar biasa ya. Jadi dari refleksi tadi bahwa kita dapat simpulkan kelangkaan terjadi ketika sumber daya terbatas. Ya. Kelangkaan terjadi ketika sumber daya terbatas tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan dan keinginan manusia. Kebutuhan manusia itu dibagi menjadi berapa tadi? 3, primer, sekunder, dan tersier. Kemudian kelangkaan memaksa individu dan masyarakat untuk membuat pilihan dan prioritas dalam menggunakan sumber daya. Ya, jadi gimana caranya kan kita istilahnya di dalam di video tadi kan ada kelangkaan air. Jadi gimana solusinya? Tadi kan kalian sudah jelaskan ya. Kemudian serta mendorong inovasi dan efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang optimal ya. Mungkin dari kalian ada juga yang bisa menyimpulkan? Sudah jelas? Ada yang ditanyakan lagi nggak? Jelas? Oke. Terima kasih untuk pembelajaran ini ya.
Untuk jangan lupa untuk minggu depan kita belajar tentang kurva penawaran dengan kurva permintaan ya. Jadi gimana caranya? Ibu mohon ke kalian, kan ada buku ini, ada buku ekonomi ya. Mana buku ekonominya lihat? Nah, kan ada buku ekonomi. Jadi nanti kalian baca, kalian buka ya tentang permintaan dan penawaran. Jadi pas begitu Ibu istilahnya kita belajar minggu depan, kalian sudah mengerti, udah tahu lah minimal ada istilahnya udah tahu gitu kan tentang kurva penawaran itu apa gitu kan ya, terus di ekonomi itu apa gitu kan ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Sebelumnya alangkah baiknya kita akhiri dengan doa. Silakan Ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati kita. Membaca doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ketemu lagi dengan Ibu minggu depan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.